Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Aisyah dengan NIM 24017109. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS sintaksis saya mengenai fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Di antara cabang ilmu bahasa, sintaksis adalah salah satu bidang yang mempelajari tata hubungan antar satuan tersebut. Sintaksis sangat penting karena ia menjelaskan bagaimana kata-kata bergabung membentuk frasa, klausa, dan kalimat, serta bagaimana struktur tersebut menciptakan makna dalam komunikasi. Pemahaman mengenai fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran sintaksis merupakan bagian inti dari kajian sintaksis. Ketiganya saling berhubungan karena kategori menunjukkan kelas suatu satuan bahasa, fungsi menunjukkan posisi sintaksis dalam kalimat, sementara peran mengungkapkan hubungan semantis yang dijalankan dalam peristiwa yang digambarkan oleh kalimat tersebut. Dengan memahami ketiga aspek ini, analisis terhadap struktur kalimat dapat dilakukan secara lebih tepat, sistematis, dan mendalam. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antar kata dan antar satuan gramatikal dalam kalimat. Sintaksis mengkaji cara kata bergabung membentuk frasa, cara frasa bergabung membentuk klausa, cara klausa bergabung membentuk kalimat, serta aturan, struktur, dan urutan serta pola dalam konstruksi tersebut. Sintaksis berkaitan erat dengan makna, karena struktur mempengaruhi bagaimana peran ditafsirkan. Kategori sintaksis yaitu adalah kelas kata atau frasa yang dibentuk berdasarkan ciri-ciri morfologis dan sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, kategori utama meliputi nomina. Yang pertama, nomina, yaitu menyatakan nama orang, benda, konsep, tidak dapat negasi. Contohnya seperti buku, rumah, dan kebahagiaan. Yang kedua ada verba, yaitu menyatakan tindakan, keadaan, dan proses. Bisa memakai kata tidak, contohnya seperti membaca, tidur, atau terjadi. Yang ketiga adalah adjektiva, yaitu menyatakan sifat, dapat diberi sangat, lebih, dan paling. Contohnya seperti sangat besar, lebih cantik, atau paling mahal. Yang keempat ada adverbia, yaitu menunjukkan keterangan cara, waktu, tempat, dan sikap. Contohnya seperti sangat, kemarin, cepat. Yang kelima adalah preposisi, yaitu kata depan. Contohnya di, ke, dari, dengan, tanpa. Yang keenam yaitu adalah konjungsi, yaitu menghubungkan suatu unsur bahasa. Contohnya dan, tetapi, meskipun. Yang ketujuh ada pronomina, yaitu kata ganti. Contohnya seperti saya, mereka, dia. Yang kedelapan ada numeralia, yaitu menyatakan jumlah atau urutan. Contohnya dua, ketiga, atau banyak. Yang kesembilan yaitu interjeksi, yaitu ungkapan emosional seperti aduh, wah, astaga. Selain kategori kata, terdapat juga kategori frasa seperti frasa nomina, frasa verba, frasa adverbia, frasa adjektiva, serta frasa preposisional. Setiap frasa memiliki inti yang menentukan jenisnya. Lanjut, ada fungsi sintaksis, yaitu adalah sebagai peran struktural suatu unsur dalam kalimat yang terdiri dari yang pertama adalah subjek, yaitu unsur yang dibicarakan. Biasanya diisi oleh frasa nomina. Contohnya si anak itu membaca buku. Yang kedua ada predikat, yaitu unsur yang menyatakan tindakan atau keadaan. Diisi oleh verba, adjektiva, atau nomina. Contohnya seperti dia, yaitu subjek, tidur adalah predikat. Yang ketiga adalah objek, yaitu unsur yang dikenai tindakan. Diisi oleh frasa nomina. Contohnya itu ibu membeli buah, yaitu objek. Yang keempat adalah pelengkap, yaitu mengisi makna predikat tetapi tidak bisa pasif. Contohnya ia menjadi guru. Yang kelima adalah keterangan,
yaitu yang menjawab pertanyaan seperti di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Diisi oleh adverbia. Contohnya seperti saya belajar di rumah. Yang keenam, atribut, yaitu memberi keterangan pada nomina. Contohnya seperti baju merah. Yang ketujuh ada apositif, yaitu keterangan tambahan yang menjelaskan nomina. Contohnya seperti Budi, ketua kelas itu, datang. Yang ketiga ada peran sintaksis. Peran sintaksis adalah hubungan semantis yang dimainkan oleh unsur dalam suatu peristiwa. Peran-peran yang paling umum terdiri dari 9 bagian. Yang pertama adalah sebagai agen atau pelaku tindakan. Contohnya seperti Ani memotong kue. Yang kedua adalah pasien, yaitu unsur yang mengalami tindakan. Contohnya Ani memotong kue. Yang ketiga yaitu menerima sesuatu, seperti ia memberi buku kepada adik. Yang keempat yaitu yang mengalami perasaan atau keadaan. Contohnya dia merasa sedih. Yang kelima yaitu alat, yaitu sebagai sarana yang digunakan. Contohnya yaitu ia menulis dengan pena. Yang ketujuh ada lokasi atau tempat kejadian. Contohnya mereka bermain di taman. Yang ketujuh ada sumber atau tempat asal. Contohnya ia pulang dari kantor. Yang kedelapan adalah tujuan. Contohnya adalah ia pergi ke sekolah. Yang kesembilan adalah benefaktif, yang mendapat banyak manfaat. Contohnya ibu memasak untuk keluarga. Setiap peran ini dapat muncul dalam berbagai struktur kalimat dan tidak selalu bergantung pada fungsi. Misalnya agen tidak selalu menjadi subjek. Berikutnya adalah korelasi antara ketiga hubungan tersebut. Ketiga itu saling berhubung. Kategori yaitu kelas kata atau frasa, fungsi atau posisi dalam kalimat, peran yaitu hubungan makna. Contohnya siswa, yaitu frasa nomina, subjek, agen. Contoh kalimatnya siswa membaca buku. Contoh yang kedua adalah buku, yang terdiri dari frasa nomina, objek, pasien. Contoh lengkapnya adalah buku dibaca siswa. Pentingnya mempelajari sintaksis adalah untuk memahami fungsi, kategori, dan peran sintaksis bermanfaat untuk menyusun kalimat yang benar dan efektif, menganalisis struktur kalimat secara ilmiah, mengembangkan kemampuan menulis akademik, menghindari ambiguitas dan kesalahan makna, serta menguasai bahasa Indonesia secara lebih mendalam. Kesimpulan dari materi ini adalah sintaksis merupakan cabang linguistik yang mengkaji hubungan antar satuan bahasa, mulai dari kata hingga kalimat. Dalam analisis sintaksis, 3 aspek utama yaitu kategori, fungsi, dan peran sintaksis memegang peran penting dan saling melengkapi. Kategori sintaksis menunjukkan kelas atau jenis suatu unsur seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan preposisi. Sementara fungsi sintaksis menjelaskan posisi unsur tersebut dalam struktur kalimat, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Di sisi lain, peran sintaksis menggambarkan hubungan semantis yang dijalankan unsur bahasa dalam peristiwa yang digambarkan oleh agen, pasien, tujuan, atau lokasi. Pemahaman yang tepat mengenai kategori, fungsi, dan peran sintaksis memungkinkan analisis struktur kalimat dilakukan secara lebih akurat dan sistematis. Selain itu, pengetahuan ini membantu meningkatkan kemampuan menyusun kalimat yang efektif, koheren, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa sintaksis tidak hanya penting dalam teori linguistik, tetapi juga sangat relevan dalam praktik komunikasi, penulisan akademik, dan pengajaran bahasa. Sekian dari materi dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.